Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Kali ini serangan apa lagi nih sama Jokowi yang sudah pensiun, tidak lagi menjabat, tiba-tiba dituduh sebagai salah satu tokoh dunia yang terkuruk dari lembaga OCCRI. Apa ini? Lembaga macam apa ini? Dan kenapa harus lembaga ini yang dan mengapa Jokowi tiba-tiba harus dibuat menjadi seorang tokoh terkuruk? Kira-kira ada maksud apa di balik semua? Mari kita analisis bareng-bareng dan jangan lupa komen di bawah nanti ya, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Yuk kita saksikan. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad, menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. Framing jahat itu kata kuncinya dari Jokowi. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ini adalah sebuah lembaga dari Belanda. Ia independen ya di luar pemerintahan. Dan sepak terjangnya lumayan. Salah satu kasus yang pernah dia bahas adalah masalah Panama Papers. Ya. Masalahnya, jurnalis-jurnalis dari luar ini kan kita tidak tahu siapa di balik ini semua. Ya, kita nggak pernah tahu kenapa mereka memberitakan ini, apakah ada pesanan atau bagaimana. Apalagi ini lembaga, walaupun kesannya ya seperti independen, tapi kita nggak pernah tahu siapa di balik itu semua dan mengapa demikian. Dan kalau kita lihat ada nama Bashar Assad, ya walaupun Suriah sekarang sedang masalah ya gara-gara Bashar Assad karena korupsi segala macam, jangan lupa kasus ISIS dan Bashar Assad ini dulu tuh ada campur tangan Amerika di dalamnya. Dan ketika Putin membantu, barulah hilang tuh ISIS-nya. Tapi sekarang muncul lagi. Apakah ini ada kaitannya dengan kemenangan Trump? Kita nggak tahu. Dan ini juga ada kaitannya juga nggak sama Joko Widodo. Kenapa di framing jahat? Demikian menurut beliau ya. Jawabannya dari Pak Jokowi simple. Memang apa yang saya lakukan? Buktikanlah. Nah, apa yang dilakukan dan buktikan gitu. Jangan asalnya menyebut dan jadinya fitnah. Gitu. Karena yang dibilang sama OCCRP itu adalah katanya Jokowi ini memanipulasi hasil pemilu, ya pokoknya untuk demokrasi kayak gituan. Walaupun jadi korupsinya itu bukan langsung uang, tapi kayak memanipulasi untuk kepentingan dia, terutama hasil pemilu. Begini loh, kalau memang demikian ya sudah. Hasil pemilu legislatif, pilkada dan presiden dibatalin sekalian, termasuk legislatif dong. PDIP juga digagalkan dong semuanya. Mungkin gitu jalan ceritanya. Kalau bicara masalah kepentingan ya bukan kayak gini dong. Harusnya bukan Jokowi doang yang disalahkan kalau memang ada masalah di pemilihan umumnya gitu loh. Ini udah berjalan semua dengan baik dan tertib. Kenapa jadi dipermasalah-masalahkan ini? Dan ini kalau kata Pak Jokowi itu ada yang memframing supaya menjadi terlihat jahat, ya bisa jadi. Termasuk kayak NGO ini juga kan lembaga-lembaga PSM yang sejujurnya juga itu kayaknya mata-mata dari asing untuk Indonesia ya. Ya bisa jadi juga orang-orang dari OCCRP ini juga dapat pesanan dari pihak-pihak asing untuk memframing agar Indonesia ini terlihat jelek, terutama Joko Widodo. Masalahnya kenapa Joko Widodo? Kan dia udah nggak punya power lagi. Kenapa harus beliau lagi yang
terus diulik, apakah ini semacam balas dendam karena ada pihak yang dikorbankan baru-baru ini? Ya kita nggak tahu. Jadi Jokowi lah dikorbankan di sini supaya jadi balance nih, gitu katanya. Kalau dari berita dalam negeri kayaknya nggak ada yang powerful untuk menghina Jokowi, makanya pakai sumber dari luar negeri, yaitu dari OCRP ini tadi. Bisa jadi demikian. Walaupun sebenarnya kalau nggak ada buktinya ngapain? Dapat Jokowi kan slow aja, gitu. Nggak ada dia memaki-maki, nggak ada dia apa ya, cuman balikin lagi ke orang yang mengeluarkan statement itu. Silahkan buktikan, gitu. Sekali lagi Pak Jokowi mungkin tidak akan merespon dengan vulgar, amarah juga tidak, ya tinggal pembuktian saja. Jangan sampai nanti tiba-tiba posisi RP ini juga malah digugat nanti sama rakyat Indonesia yang kecewa dengan hasil telusurannya. Berani-beraninya dia bikin nama Pak Jokowi di peringkat kedua sebagai pemimpin terkorup di dunia tahun 2024. Nah, itu hati-hati ya. Sekali lagi, kita percaya Pak Jokowi Widodo masih tetap tulus untuk bangsa ini. Apalagi dia sudah pensiun sekarang, tidak ada beban apapun. Terlepas anaknya jadi wakil presiden, saya pikir tidak ada campur tangan apapun dari beliau dalam hal pemerintahan, kecuali sebagai orang yang dianggap sebagai negarawan. Ya wajar dong minta masukan karena dia mantan presiden. Termasuk Pak Prabowo juga sering ketemu sama beliau. Jadi, posisi RP hati-hati dengan statement Anda. Jangan sampai nanti blunder Anda. Banyak sudah media-media yang menghina Jokowi, akhirnya jadi diberangus. Salam damai semuanya. Silakan komentar. Sampai ketemu lagi dalam video yang lain.